Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Duki, kelas A8. Saya akan menerangkan terkait dengan penyusunan proposal dan laporan hasil penelitian. Penyusunan proposal. Menyusun proposal penelitian merupakan bagian awal dari sebuah penelitian. Penulisan sebuah proposal dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yakni satu, proposal untuk kepentingan khusus adalah proposal yang ditulis untuk kepentingan studi yang merupakan salah satu tugas pokok mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, baik pada jenjang strata 1, skripsi, strata 2, tesis, atau strata 3, disertasi. Proposal tersebut sudah merupakan sebagian paling tidak separuh dari penulisan skripsi, tesis, atau disertasi secara keseluruhan. 2. Proposal dan yang bersifat umum. Langkah-langkah dalam penelitian meliputi memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, menentukan variabel, menentukan sumber data, menentukan dan menyusun instrumen, mengumpulkan data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Juga menyusun laporan. Dalam penulisan proposal, formatnya diubah menjadi 3 bab, yaitu bab 1 mencakup A. Latar belakang masalah adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Masalah penelitian di sini merupakan hasil pemikiran si peneliti ketika menentukan masalah penelitian yang dilanjutkan dengan studi pendahuluan. B. Identifikasi masalah. Dimaksudkan untuk menginventarisir masalah-masalah yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Kemudian masalah-masalah yang telah diinventarisir tersebut diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya contoh. Apakah terdapat hubungan antara keharmonisan hubungan antar anggota keluarga dengan prestasi belajar siswa di sekolah? C. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah diungkapkan dalam bentuk kalimat pernyataan. D. Perumusan masalah adalah masalah penelitian yang telah dibatasi pengkajian penelitiannya, sebagaimana telah diungkapkan dalam pembatasan masalah, kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. E. Tujuan dan kegunaan penelitian adalah tujuan yang sifatnya ilmiah, bukan semata-mata untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan, melainkan untuk mengetahui suatu masalah yang menurut peneliti masih kabur atau belum jelas masalahnya, atau menguji hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan. Bab 2. Landasan teori dan kerangka berpikir meliputi A. Landasan teori merupakan penjelasan tentang konsep-konsep dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Konsep-konsep tersebut bisa merupakan definisi atau berupa penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. B. Kerangka berpikir merupakan daya nalar peneliti terhadap teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukannya dan telah dikemukakan dalam kerangka teori. Dengan kata lain, kerangka berpikir merupakan pemikiran atau hasil pemahaman peneliti terhadap teori-teori yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, yakni dalam kerangka teori. C. Penelitian yang relevan adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan erat kaitannya dengan masalah penelitian yang dilakukan. D. Hipotesis penelitian berdasarkan tinjauan teoritik hasil penelitian sebelumnya dan juga papan kerangka pemikiran, kemudian dapat diajukan hipotesis penelitian. Bab 3. Metodologi penelitian meliputi metodologi penelitian merupakan serangkaian penjelasan dan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian yang meliputi A. Sasaran waktu dan lokasi penelitian. B. Metodologi penelitian yang digunakan. C. Populasi dan teknik pengambilan sampel. D. Instrumen penelitian termasuk uji coba instrumen. E. Teknik pengumpulan data. F. Teknik analisis data. Dan G. Hipotesis statistik. A. Sasaran waktu dan lokasi penelitian. Dalam konsep penulisan proposal penelitian, yang dimaksud dengan sasaran penelitian adalah objek penelitian, di mana dari objek tersebut peneliti akan memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian yang akan dilakukannya. Waktu penelitian adalah waktu yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian, mulai dari tahap pertama atau persiapan sampai tahap akhir, yakni penulisan laporan hasil penelitian, sedangkan lokasi penelitian adalah tempat di mana objek penelitian berada. B. Metode penelitian yang digunakan. Metode atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah penelitian. Baik tidaknya hasil penelitian ada salah satu di antaranya ditentukan oleh tepat tidaknya dalam memilih metode penelitiannya.
C. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam satu ruang dan waktu yang telah ditentukan. Populasi dapat berwujud sejumlah manusia, kurikulum, kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan, peristiwa, dan lain-lain. D. Instrumen penelitian dan uji coba instrumen. Penggunaan instrumen penelitian atau disebut instrumen pengumpulan data sangat tergantung dari jenis data yang akan dikumpulkan dan dari mana akan diperoleh. Apabila data yang akan dikumpulkan dalam peneliti yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka IPD yang digunakan adalah kuesioner atau tes. E. Teknik pengumpulan data. Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang tidak ringan, karena apabila data yang diperoleh salah, maka kesimpulannya pun akan salah. Akhirnya, penelitian tersebut menjadi sia-sia atau salah. F. Teknik analisis data. Dalam menganalisis data, diperlukan ketekunan dan kejelian terhadap jenis data. Misalnya, data yang diperoleh dari penelitian yang tidak memerlukan pengujian hipotesis tidak dapat dianalisis dengan analisis statistik, tetapi dengan analisis deskriptif. G. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik diperlukan hanya dalam penelitian yang akan menguji hipotesis atau dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hipotesis statistik berupa rumusan untuk kepentingan pengujian hipotesis.